Anda hanya akan menarik jodoh Anda sesuai dengan sesuai dengan siapa diri Anda. Kalau Anda ingin orang yang semangat, ya Anda harus semangat. Kalau Anda ingin istri Anda juga rajin gitu ya, ya Anda juga harus rajin. Karena di Al-Quran sudah dibilang ya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, itu jodohnya yang baik sama yang baik, yang buruk sama yang buruk dong, ya. Nah, jadi di sini saya sebut dengan ya, kalau kita bicara the law of leadership gitu ya, ini ada hubungannya dengan hukum katup. Kalau bahasa pernikahan gitu ya, bahasa pasang-pasangan, itu Anda akan menikahi, Anda akan mendapatkan seseorang yang biasanya sekufu. Ya, satu level lah dengan Anda, kurang lebih seperti itu. Ya, biasanya kalau Anda tidak satu katup, biasanya kalau Anda tidak sekufu, ini bukan bicara soal umur ya. Sekufu itu kapasitas pola pikir, kapasitas cara dia berpendapat, cara dia berbahasa, cara dia berperilaku, cara dia menanggapi sebuah kondisi ekonomi, kondisi dan seterusnya, itu adalah level ya, level yang harus sama biasanya, kurang lebih mirip. Kalau levelnya berbeda, biasanya berpotensi masalah. Oke, jadi Anda harus menjadi siapa yang Anda inginkan. Kalaupun Anda sudah menjadi kriteria-kriteria tersebut, istilahnya kan gini, minimal Anda menjadi pribadi yang lebih baik, betul nggak? Betul? Jadi sebenarnya ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah ini bagaimana Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik terlebih dahulu. Masalah nanti Allah ngasihnya yang seperti apa itu urusan belakangan. Tapi kalau Anda sudah punya kriteria ideal dalam diri Anda, akan sangat mudah buat teman-teman mengangkat pasangan Anda ya, untuk minimal sama-sama akhirnya menjadi seseorang yang ideal. Dalam bahasa saya, amazing. So, teman-teman harus bersibuk-sibuk ria, harus investasi leher ke atas, leher ke bawah juga. Leher ke atas itu investasi ilmu, knowledge ya, leher ke bawah ya Anda pengen, misalnya nih ya, Anda pengen yang seksi, ya lu nya juga harus seksi cuy, harus six pack cuy, jangan lu nya, yuk mohon maaf gitu ya, 1 kuintal berat badannya gitu, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Iya, terus Anda ingin mendapatkan yang ya kalaupun iya ya itu emang rezeki gitu. Saya juga punya teman yang seperti itu. Ya Masya Allah. Wuh! Ya, tapi pasangannya ada gitu. Ya. Walaupun ya gitulah ya. Nah, jadi teman-teman yang jelas Anda harus jadi magnet buat pasangan Anda harus jadi itu terlebih dahulu. Ya. Jadi di nomor 2 ini PR-nya adalah ya, lu punya cermin nggak? Lu punya kaca? Oke? Malam hari ini, abis Anda bikin itu kriteria, oke, lu ngaca, oke, ngaca, ya, lihat Anda sudah belum sesuai dengan kriteria yang Anda buat, kriteria yang Anda inginkan. Kalau belum, PR, ya, pantaskan diri, ya, ini PR-nya, pantaskan diri, ini nomor 2, pantaskan diri. Teman-teman, sampai sini aja nih ya, sampai nomor 2 ini ya, saya bisa ngasih 100 tips sebenarnya. Cuman kalau saya kasih 100 tips ya, Anda nggak memantaskan diri. Ya, maksudnya sibuk nyatet apa yang saya tulis gitu. Dari 2 ini aja dulu. Ya, dari 2 ini aja. Nggak usah ngomong nanti tips yang ketiga akan saya tulis, nggak usah ngomong tips yang keempat gitu ya. Apa ya, istilahnya rugi banget gitu. Rugi banget kalau ada orang tua yang nggak mau ngambil Anda. Paham maksud saya? Rugi banget kalau ada orang yang nolak cinta Anda. Ya, sebagaimana rugi banget mantan-mantan saya. Iya, saya selalu pede ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya, kita harus narsis. Iya, maksud saya begitu. Saya ingin, justru saya pengen pertanyaan ini justru yang saya ingin incer itu bukan objek siapa yang ingin Anda cari itu. No. Yang ingin saya sampaikan bahwa
ketika nonton video ini, hey, wake up guys, ladies and gentlemen, boys and girls, Anda harus make yourself, membuat diri Anda eligible, membuat diri Anda layak untuk dipilih oleh orang terbaik yang sudah Allah siapkan buat Anda. Bisa dipahami? Ya, karena sejatinya sejak di Lauhul Mahfuz, jodoh Anda kan sudah dituliskan. Jodoh Anda siapa? Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga. Oke. Ulang dulu ya. Yang pertama apa tadi? Kriteria ideal. PR tulis. Awas, nggak nulis. Ya. Nggak ada gunanya nonton video ini kalau Anda nggak nulis PR-PR-nya. Karena tujuannya adalah supaya saya pengen Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari video-video ini. Yang kedua, Anda harus menjadi seorang magnet, katup, biar Anda selevel gitu ya, Anda harus mantaskan diri. Artinya Anda harus menjadi kriteria ideal yang Anda inginkan. Sip? Artinya ini sebuah cara bagaimana Anda bisa mengembangkan diri Anda. Oke? Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga baru Anda harus mulai apa ya bahasanya ya? Discover, mencari lah gampangnya ya. Harus dicari, walaupun Anda sudah ganteng, walaupun Anda sudah hebat, walaupun Anda sudah sweet gitu kan, tetap harus ada ikhtiar, tetap harus ada action, perilaku di mana Anda harus mencari. Carilah. Suara saya ya, begitulah ya. Jadi Anda harus mencari jodoh Anda, menjemput. Nah, bahasa yang lebih menariknya. Menjemput jodoh. Oke, nah ini menarik teman-teman ya, ini lebih ke teknis. Oke, bagaimana Anda bisa mencari menjemput jodoh? Oke, yang pertama, Anda harus tentukan tempatnya. Nah, Anda harus tentukan tempat yang tepat, kolam yang tepat, sesuai dengan kriteria yang sudah Anda miliki tadi. Ya, ibarat kata begini, kalau saya mau jualan jilbab, terus saya jualannya ya di pasar ba'da sholat Jumat gitu. Ya, itu bukan pasarnya gitu. Paham maksud saya? Ya. Jadi you have to find the right market. Waduh, udah kayak bisnis ya. Ya, kehidupan pernikahan itu ibarat kata bisnis. Anda harus tahu ya bagaimana cara menjual diri Anda, dan ketika Anda sudah tahu cara menjual diri Anda dengan kriteria dia yang sudah Anda bangun, Anda harus tahu jual diri Anda di mana. Bukan jualan diri ya, kayak ya jangan saya seperti itu ya. Ya, Anda harus tahu tempat yang market yang tepat. Oke, ya misal Anda tadi kriterianya Anda pengen orang yang soleh, terus Anda nyarinya di diskotik halal. Paham maksud saya? Artinya apa? Artinya Anda harus ikut sering pengajian sambil berdoa, di situ dapat jodoh. Bisa dipahami? Ya. Jadi Anda harus menceburkan, menenggelamkan diri Anda di tempat, di kolam, di telaga, di samudra market pasar yang pas buat Anda untuk menjadi jodoh Anda. Ini penting. Ya. Sampai ke hal teknis misalnya. Anda senang orang yang organisatoris misalnya, ya Anda harus aktif organisasi. Dulu saya senang di BEM misalnya, DKM, saya ikut berbagai macam organisasi, dan benar istri saya adalah ya orang BEM juga, orang DKM sih waktu itu, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kita harus mencari tempat yang sama karena tadi magnetnya akan di situ. Anda mancingnya harus di kolam yang tepat. Jadi kalau Anda pengennya Anda pernikahan yang bukan hanya di dunia, tapi juga ini langgeng sakinah mawaddah warohmah, bahkan ini membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, Anda nggak bisa hanya berpikir fisik saja teman-teman. Anda nggak bisa hanya berpikir kekuatan finansial saja. Apalagi Anda berpikir tinggi badan. Ya kalau berpikir tinggi badan, ya saya kasihan dong. Nah, Anda harus memikirkan itu semua kriteria-kriteria. Anda harus tahu, ketika Anda sudah tahu kriterianya, Anda tahu di mana cari orang-orang tersebut.